ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد، كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعل شيئا فريا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Hadirin orang-orang tuaku, para asatiz, para siswa, alim ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang paling utama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan detik ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Baik itu nikmat kesehatan jasmani maupun nikmat kesehatan rohani. Kiranya kita bisa menuntut ilmu sebanyak mungkin, yang pastinya ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhir kelak. Orang-orang tuaku hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu sangat banyak sekali. Maka pantaslah kita bersyukur kepada Allah, terucap dari hati kita, lalu kita keluarkan dari mulut kita, lalu kita bersyukur, benar-benarlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, walaupun nikmatnya itu pun sedikit, maka Allah akan menambah nikmat terus-menerus kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di luar sana banyak orang yang beragama Islam tetapi ia tidak melaksanakan perintah Islam tersebut terkait yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan apa hadir? Dikarenakan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pasti orang Islam kalau dia tidak beriman, dia payah untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau dia Islam, dia beriman, dia ihsan, maka dia melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah itu sangat ringan sekali. Maka hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dikatakan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah apakah yang selalu kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari selaku pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau tidak ada sunnah Rasulullah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan coba-coba mengaku umat Nabi. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad, jalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin.
Maka Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang melaksanakan sunnahku, berarti dia cinta denganku. Dan siapa yang cinta kepadaku, maka nanti akan bersamaku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah kaum muslimin, salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan perjuangan kita saat ini belum ada apa-apanya. Rasulullah dan sahabat Rasulullah berdakwah, mereka mengorbankan dirinya, bahkan hartanya untuk berdakwah, mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tahu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Rasulullah pada zaman dahulu meneteskan air mata, tak sanggup kita melihat dan mendengarnya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena keinginan orang-orang kafir Quraisy, mereka ingin menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai pemuda-pemuda Islam, kita belajar ilmu agama Islam, tujuannya adalah untuk berdakwah. Hidup kita di dunia ini hanyalah untuk dakwah. Mati karena dakwah, dakwah sampai mati. Jangan semata-mata kita belajar di dunia ini untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Nah, inilah yang salah ini. Jangan kita kejar dunia, karena dunia ini adalah sifatnya sebentar. Yang kekal adalah akhirat. Kita mencari ilmu sebanyak mungkin, kiranya kita bisa beribadah kepada Allah dengan tenang. Sekarang ini banyak orang yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu agama. Maka bagaimana dengan ibadahnya itu? Maka ibadahnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin orang-orang tuaku, para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dakwah ini tidak hanya untuk para ustaz, tidak hanya tugas para kiai, dan tidak tugas para ustazah. Dakwah ini adalah tugas kita bersama. Selagi kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dakwah ini adalah tugas kita bersama. Mengajak teman kita untuk melaksanakan sholat tepat waktu, jangan ketika azan baru ke masjid, itu adalah dakwah. Mau makan, membaca doa, itu adalah dakwah. Kenapa? Doa yang kita baca sebelum kita makan itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin penerus, pemuda-pemuda Islam, belajarlah sungguh-sungguh tentang ilmu agama ini. Sekiranya ananda telah kembali kepada rumah ananda masing-masing, hidupkan masjid 24 jam hadirin. Syiarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Yang pandai membaca Al-Quran, ajari anak-anak di sekitar kita untuk pandai membaca Al-Quran. Terutama adab hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semakin tinggi orang belajar, banyak orang tidak mempunyai adab. Semakin tinggi kita belajar, maka semakin tinggilah adab kita yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa lalu. Rasulullah mengutamakan adab terlebih dahulu. Maka ketika itu orang-orang kafir Quraisy, mereka
masuk ke dalam Islam dengan senang hati. Karena apa? Karena sifat Rasulullah yang sangat lemah lembut. Kenapa orang-orang kafir Quraisy mereka masuk ke dalam Islam? Karena Rasulullah adalah orang yang sangat luar biasa sifat baiknya. Sempat juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyulangi orang tua yang beragama kafir, hadirin. Di situ Rasulullah dicaci, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyulangi orang tua kafir tadi. Dan pada akhirnya Rasulullah pun meninggal dunia. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu menyulangi si kakek tadi. Si kakek tadi pun marah. Siapa engkau? Mengapa engkau menyulangi aku seperti ini? Biasanya yang menyulangi itu dengan lemah lembut, tapi hari ini engkau menyulangiku dalam keadaan kasar. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, wahai kakek, sesungguhnya yang telah menyulangi engkau itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung menitiskan air mata dan langsung masuk ke dalam Islam. Si kakek ingin bertemu dengan Rasulullah, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita utamakanlah adab. Al-adabu fawqal ain. Adab itu harus lebih tinggi. Ilmu kita banyak, tapi kalau tidak beradab itu sia-sia. Adab yang nomor satu. Masuk ke dalam rumah ucap salam. Ketemu dengan kawan ucapkan salam. Maka insya Allah hidup kita akan bahagia di dunia dan akhirat, hadirin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat cinta dengan Rasulullah. Sampai-sampai ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah, sahabat Rasulullah ini pun ingin ikut dengan Rasulullah. Siapakah dia sahabat Rasulullah ini? Suhaib bin Sinan, hadirin. Sahabat Rasulullah ini, beliau adalah dari orang yang sangat kaya, orang yang sangat terhormat pada kerajaan Persia pada saat itu. Dikarenakan kerajaan Persia dikalahkan oleh orang-orang Arab, maka Suhaib bin Sinan hijrah ke Mekah. Masuk ke Mekah, hadirin. Kondisi Suhaib bin Sinan, beliau dalam keadaan miskin, hina, tak punya apa-apa. Tetapi ketika Suhaib bin Sinan berada di kota Mekah, yang dimerdekakan oleh saudagar kaya, dididik oleh saudagar kaya, dan pada akhirnya beliau berhasil menjadi orang yang kaya raya di kota Mekah pada saat itu. Mengapa saudagar kaya ini ingin mengambil Suhaib bin Sinan? Ternyata Suhaib bin Sinan ini adalah orang yang sangat jujur, adabnya luar biasa. Maka saudagar kaya tadi mengangkat Suhaib bin Sinan menjadi anak angkatnya. Perlahan-lahan dididik oleh saudagar kaya tadi, hadirin. Suhaib bin Sinan itu sudah bisa dilepas oleh saudagar kaya tadi, maka dilepaslah oleh saudagar kaya tadi. Menjadi kaya, hadirin, Suhaib bin Sinan di kota Mekah. Pada saat itulah Suhaib bin Sinan ingin bertemu dengan Rasulullah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah ingin dakwah, menghabiskan umurnya bersama Rasulullah untuk mensyiarkan dakwah. Seketika itu orang-orang kafir Quraisy mengetahui strategi yang ingin dilakukan oleh Suhaib bin Sinan. Apa strateginya? Ingin hijrah ke Madinah menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata orang-orang kafir menangkap Suhaib. Wahai Suhaib, orang-orang kafir katakan, bukankah engkau telah datang di kota Mekah ini dalam keadaan miskin, hina, namun begitu saja engkau meninggalkan kota Mekah ini? Kata orang-orang kafir Quraisy. Maka Suhaib bin Sinan mengatakan,
wahai orang-orang kafir Quraisy, saya ingin ketemu dengan Rasulullah, saya ingin berdakwah dengan Rasulullah. Oh, tidak bisa. Kemudian di hari kemudian, sahabat Rasulullah pun tadi mengatur strategi tengah malam. Antara Mekah dan Madinah, orang-orang kafir Quraisy menemui Suhaib bin Sinan. Wahai Suhaib bin Sinan, kemana engkau pergi? Lalu Suhaib bin Sinan mengeluarkan anak panahnya. Berhenti kalian semua. Kalau kalian maju ke depan, akan kutebas kalian satu persatu. Nah, inilah yang ditakutkan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Tak ada yang berani hadirin. Tidak ada yang berani mendekati Suhaib bin Sinan. Seketika itu Suhaib bin Sinan menurunkan lagi panahnya, mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk musyawarah. Wahai orang-orang kafir Quraisy, pemuda-pemuda kafir, lepaskanlah saya. Kalau kalian lepaskan saya akan berikan seluruh harta saya yang ada di kota Mekah. Namun pemuda kafir tadi berunding. Lama kelamaan orang kafir tadi mengizinkan, silakan pergi Suhaib, tapi ingat, engkau tinggalkan seluruh harta yang engkau miliki di kota Mekah. Namun apa yang terjadi hari ini? Suhaib bin Sinan rela meninggalkan hartanya untuk ketemu dengan Rasulullah di Madinah. Hadirin yang dirahmati Allah, yang bisa kita ambil hikmah dari tausiah pada siang yang sangat singkat ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah, mereka rela mengorbankan dirinya, rela mengorbankan hartanya untuk bisa hidup bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini bisa kita pahami, kalau kita benar-benar pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh-sungguhlah kita menjadi Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya Islam di KTP saja, KTP Islam, tetapi tak pernah sholat, tak pernah puasa, tak pernah zakat. Masya Allah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sajalah khutbah singkat pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa membawa berkah dan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala di kampung kita yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dakwah terus kita jalankan, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap kita lakukan. Mudah-mudahan dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan kita baik di dunia dan akhirat mendapatkan kebahagiaan yang kekal. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Wa aqulu qali hadza fastaghfirullah azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrillah ala taufiqihi wa ibtidani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah bi amrin bada'a fi binafsihi wa sadda bi malaikatihi bi qudsi al-musabbihati wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر عمر عثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.